Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, teman-teman. Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial cara ekspor video agar video tetap jernih dan tidak buram atau blur di KineMaster. Oke, seperti di KineMaster ini, jika kita mau mengeksporkan lewat sini. Oke, di sini saya akan menjelaskan dulu yaitu resolusi. Resolusi itu adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan banyaknya jumlah piksel dengan menggunakan perbandingan titik lebar wide dan jumlah titik tinggi height dengan menggunakan satuan piksel. Semakin tinggi resolusinya, semakin tajam dan bagus. Gitu, teman-teman. Oke, di sini biasanya saya menggunakan di sekitar 1080p. Tapi terserah teman-teman, jika teman-teman ingin menggunakan HD atau bahkan ke UHD yaitu 4K. Kalau buat saya di 1080p saja sudah cukup, karena mungkin penonton YouTube kita hanya melihat video kita di 360p, paling mentok hingga di 720p. Biasanya saya menggunakan di 1080p. Oke, teman-teman. Kemudian kita menuju ke laju bingkai. Oke, untuk di laju bingkai atau FPS. FPS itu yang dimaksud biasanya kan 1/30, 1/60. Nah, itu yang namanya FPS, teman-teman. Jadi artinya di 1 detik itu frame-nya itu ada 30 jika 1/30, dan jika 1/60 di 1 detiknya itu frame-nya ada 60 gambar. Jadi semakin banyak frame itu gambarnya akan semakin halus, tidak tersendat-sendat gitu ya, teman-teman, tidak patah-patah. Tujuannya untuk di FPS yang tinggi ini sebenarnya sih hanya pada itu ya, teman-teman. Jika kita melakukan sebuah editing dengan menggunakan slow motion atau time lapse, mempercepat video itu seperti ini. Ini misalkan kontrol kecepatannya kita rubah. Jika slow motion kan seperti ini, dan jika time lapse gambarnya dipercepat 4 kali misalkan. Nah, ini namanya time lapse. Kalau yang slow motion kan gambarnya diperlambat. Oke, seperti ini ya contohnya. Oke, dan seperti ini butuh itu ya, teman-teman. Butuh frame yang banyak ya, teman-teman, sebenarnya. Jadi kalau kita mau ekspor sebuah video dengan memakai slow motion atau time lapse, kita harus menggunakan FPS atau laju bingkai yang cukup tinggi, antara 60 hingga 120. Karena ini HP saya hanya bisa mentok 60, maka cukup pakai 60 fps atau laju bingkai. Jika di HP teman-teman bisa support hingga 120 fps, itu malah lebih baik. Gambarnya akan lebih sangat halus, gitu, teman-teman. Jadi intinya ini hanya untuk menghaluskan sebuah video, karena semakin banyak frame maka gambarnya akan halus. Kalau tidak menggunakan slow motion atau time lapse, maka di 30 fps ini aja udah cukup, teman-teman. Oke, dan yang paling penting ini ada pada bits video, teman-teman. Oke, memang sih di YouTube ini standarnya kalau kita mengupload di 1080p dan 30 fps atau laju bingkai itu sekitar 8 mbps ya, teman-teman. Kalau kita menggunakan 60 fps itu berarti sekitar 12 mbps. Tapi pada kenyataannya, jika video kita ekspor dengan menggunakan laju bit yang segitu, gambar kita ini terlihat kurang fokus ya, teman-teman, agak buram.
blur. Untuk itu saya lebih menyarankan bitsnya ini lebih ditambahin, lebih dinaikkan ke paling tidak itu minimal ke setengah ya teman-teman. Setengah itu antara 15 hingga ke 16 Mbps. Kalau di HP teman-teman ini speknya cukup bagus dan memori penyimpanannya cukup lega, tidak masalah jika teman-teman ingin menggunakan bits yang mentok di tinggi ini teman-teman. Kalau saya sih ya setengahnya aja udah cukup buat saya teman-teman. Kalau video saya terlalu panjang, saya akan ke sekitar 16 Mbps. Kalau videonya pendek, biasanya saya lebih naikkan ke sekitar 19 Mbps. Semakin tinggi semakin bagus, tapi juga mempengaruhi ya teman-teman. Ketika kita ekspor video, otomatis ekspornya cukup lama waktunya, dan jika kita mau mengupload video ini ke YouTube juga mempunyai waktu yang cukup lama untuk pemrosesannya. Untuk itu sebaiknya kita gunakan secukupnya dengan kebutuhan kita saja. Semakin tinggi lebih bagus teman-teman, tapi kalau semakin rendah gambar kita akan semakin ngeblur, kurang fokus ya teman-teman, jadi kurang tajam. Kalau teman-teman tidak percaya, teman-teman bisa mencobanya. Jika teman-teman mengekspor video dengan bits yang kecil dan bits yang tinggi, nanti teman-teman rasakan perbedaannya. Gambarnya pasti akan agak ngeblur, agak buram, berbeda dengan bits yang lebih tinggi. Gitu ya teman-teman. Oke, sekian saja tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.